rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada. Selamat pagi jemaat terkasih dalam Tuhan, Shalom. Setiap kita yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, silakan lambaikan tangannya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, sungguh besar kasih setia-Mu buat setiap kami Tuhan. Di setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang siapkan dan kuduskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau yang pimpin jalannya ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami siap Tuhan, memuji dan meninggikan Engkau Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
padamu Tuhan. Kasih-Mu begitu baik buat setiap kami Yesus. Dalam kami naikkan pujian ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih. Kau telah selamatkan hidup kami Tuhan. Mari bersama-sama saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Bersama-sama sekali lagi suara jemaat katakan, dengan apakah segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Yes. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Amin. Sekali lagi kami mau menaikkan rasa syukur kami Tuhan atas kasih-Mu. Dengan apakah ku segala Kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Selamanya hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih atas kasih setia-Mu yang begitu baik. Kasih setia-Mu yang tidak terbatas buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan. Atas anugerah-Mu yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Atas pengampunan-Mu buat setiap kami Tuhan. Setiap kami Tuhan. Kau yang layakkan kami. Kau yang kuduskan setiap kami Tuhan. Kami hanya manusia yang berdosa Tuhan. Kami berdosa baik melalui
perkataan, perbuatan maupun pikiran kami Tuhan. Ampuni kami. Biarlah setiap kami Tuhan menaikkan pujian ini hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu selalu, tiada luntur, tak berteluh. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Bahwa Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. amin. Mari bersama-sama sekali kita katakan, Engkau yang termanis Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup kami. Hanya nama Yesus yang termanis Tuhan. Yes, kami cinta Kau. Cinta Kau lebih dari segalanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan, Kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allah. kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu selalu, tiada luntur, tak berteluh. Hanya menyembah nama-Mu Yesus. Menyembah Yesus, Tuhan Raja. Sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Biar semua lidah akan mengaku Tuhan, bahwa Kaulah Yesus Tuhan Raja kami. Amin. Melalui karya-Mu yang begitu besar di atas kayu salib, untuk menebus setiap kami Tuhan. Sekali lagi bersama-sama kita mau naikkan pujian ini, katakan, sembah Kau.
lebih sungguh katakan, angkat pujian ini katakan. Yesus Tuhan, Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan. Sekali lagi bersama-sama katakan, Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat nama Tuhan kita, nama Yesus. Haleluya. Berikan salam tos kanan kiri kita, katakan, mari bersama kita bangkit. Yeay. Dengan bersorak-sorai, dengan sukacita, saya mengajak setiap kita. Haleluya. Mari bersama kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Katakan sekarang lawan Dia, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat berpesan. Sekali lagi mari gerejanya, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi dengan iman. Katakan, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama katakan, bukan pagi, nyatakan kemuliaannya. Bukan pagi, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus Dialah, Kaulah Tuhan, segala raja. Dialah Raja. Amin. Sama-sama sekali dengan sukacita, saya mengajak setiap kita memujikan lagu ini sekali lagi. Katakan, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekarang lawan Dia, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari bersama kita bangkit. Bukan pagi, nyatakan kemuliaannya. Bukan pagi, nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berkata, semua lidah mengaku Yesus Kristus, Yesus Kristus Dialah Raja, segala raja. Suara jemaat saja katakan, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit. Di setiap jemaat-Mu Tuhan, kami bersatu hati untuk bangkit memuji nama-Mu. Semua lidah mengaku Yesus Kristus, Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bersama-sama katakan, Dialah Raja. Sekali lagi, Yesus Raja. Dialah Raja. Haleluya. Kaulah Raja Tuhan. Masih bersemangat puji nama Tuhan, amin. Yes.
Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita mau bersorak lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Bersama pujikan Dia. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa. Bersama tinggikan Dia. Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita mau percaya ada satu nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Nama Dialah yang paling disembah di bumi dan di surga. Bersama kita pujikan Dia. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan sekali, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan tutup Bapak Ibu jemaat. Bersama kita mau masuk di hadapan
sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kami mau datang padamu Bapa, di dalam kesesakan kami, di dalam pengorbananmu Tuhan. Kami dibutuhkan karena pengorbananmu. Karena pengorbanan kau jadikan kami baru Tuhan. Kau jadikanku baru. Sungguh kami terkagum akan Engkau Tuhan. Ku terkagum amanku di dalammu. Katakan Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap hidup kami Tuhan. Setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama nyatakan, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Inilah setiap hidup kami Tuhan.
Bukan karena manusia, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Dan terus berjalannya waktu, saudaraku, gereja yang ada ini akhirnya kehilangan yang namanya kebenaran. Makanya, saudara, kita pernah lihat peristiwa di tahun 1517 adanya gerakan reformasi. Adanya reformator, ya, gerakan-gerakan yang menyatakan, saudaraku, bahwa dalam kehidupan gereja harus kembali kepada kebenaran. Makanya dikatakan gereja akhirnya tersadarkan bahwa gereja bukan mengarah kepada hal-hal yang berbeda, tetapi gereja mengarah kepada hal yang benar. Saudaraku, kemurnian dalam ibadah ditunjukkan ketika kita pernah mendengar adanya semboyan sola fide, sola gratia, sola scriptura, ya, ada sola Christos, saudaraku, dan disitulah kalau kita melihat sekali lagi ini kegerakannya untuk membawa kembali gereja itu kepada kebenaran. Namun saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat Injil yang kembali ditanamkan kemudian menjadi tidak jelas lagi. Kenapa dikatakan begitu? Karena orang di dalamnya, saudaraku, harus percaya adanya kebenaran ini. Paulus dengan jelas tegas dia ingin berkata kepada umat, kalau kamu hidup di dalam Tuhan, kalau kamu menjadi gerejanya Tuhan, apa dasar yang benar, yang kokoh itu selain daripada Injil? Saudara, pertanyaannya Injil itu apa? Injil adalah pemberitaan tentang aktivitas penyelamatan Allah di dalam Yesus dari Nazaret atau berita yang disampaikan oleh Yesus dari Nazaret. Saya ingin suara jemaat yang membaca bersama-sama. Boleh ucapkan ya, pemberitaan
tentang aktivitas penyelamatan Allah di dalam Yesus dari Nazaret atau berita yang disampaikan oleh Yesus dari Nazaret. Jadi kalau hari ini gereja tidak lagi berpedoman, berangkat tentang siapa Yesus Kristus, saudaraku, gereja berarti sudah mulai menjadi pudar. Saudara, hari ini kalau kita jujur saja melihat gereja dengan segala kemewahannya, gereja dengan segala anomalinya, saudaraku, gereja sekarang ini sudah bergeser. Hambanya Tuhan atau Tuhannya yang utama. Jujur saja, orientasinya kita seringkali lihatnya kepada hambanya Tuhan. Bukan kepada Tuhannya. Syukur kalau kita di sini jangan menjawab, kita adalah jemaatnya Pak Setiawan. Salah. Jemaatnya Tuhan Yesus. Saya ini cuma hambanya. Hambanya bisa berganti. Hambanya bisa pergi. Bisa dipanggil Tuhan. Tetapi saudara tetap ikut Tuhan. Kenapa? Karena kita ini adalah umatnya Tuhan. Saudara sudah pernah lihat ya. Jadi kalau gereja yang dalam situasi sekarang ini, saudaraku, lebih orientasinya kepada gembala, hambanya, Yesusnya kalah. Yesusnya nomor 2 atau bahkan di nomor belakang, saudaraku. Ini berbahaya. Permisi, hamba Tuhannya gagal jatuh dosa, saudaraku. Pasti banyak yang kecewa. Hambanya, saudaraku, maaf kata, tidak sesuai dengan apa yang dipandang oleh jemaatnya. Pasti juga membuat kecewa. Saudara, saya kadang kalau baca tentang hal-hal ini, saudaraku, bergumul berat saya. Saya ini bisa enggak ya bawa saudara itu kepada Yesus bukan kepada saya. Ini penting, saudara. Kalau saya kepingin menjadi hamba Tuhan yang berhasil, itu bisa mendekatkan saudara dan membawa saudara itu hidupnya dengan Tuhan. Bukan dengan hambanya. Saudara harus bisa menemukan. Dan kalau kita sudah bisa bersekutu intim dengan Tuhan, berarti hamba Tuhan itu sesuai dengan kata Injil ini. Jadi bukan aku yang makin besar, aku yang makin bertambah, aku yang hebat, aku yang luar biasa. Tetapi biarlah aku ini A kecil saja. Tapi biarlah Yesus itu yang A besar. Amin, saudara. Jadi kalau saudara memang tidak munafik, mau lihat Tuhan ya lihat kehidupan hambanya, kan begitu ya. Saya tahu saudaraku itu. Makanya saudara-saudara kadang-kadang kan kalau saya sedikit geser-geser sedikit, maksudnya tidak seperti biasa, saudara mungkin sudah mulai bertanya-tanya, hamba Tuhan kok kayak begini. Karena sekali lagi saudaraku, orientasi kita itu hambanya, bukan fokusnya Tuhan kita. Kiranya kalau kita berbicara tentang hal ini, saudaraku, seorang yang bernama Timothy James Keller, saudara, dia pernah berkata, Injil itu bukan hanya A, B, C dalam kekristenan. Tetapi apa? A sampai Z. Bukan hanya 3 tetapi 26, saudaraku. Artinya semua dalam abjad kehidupan kekristenan kita itulah Injil. Bukan hanya kalau bicara soal Injil itu orang konsepnya mesti apa? Matius, Markus, Lukas. Saudaraku ya, Injil sinopsis. Pernah dengar istilah teologi ini. Tapi kalau dikatakan hari ini saudaraku, Injil bukan hanya A, B, C tetapi A sampai Z. Berarti betul-betul keseluruhan dalam kekristenan kita ini hanya satu kata yang tadi diucapkan di awal. Bicara tentang aktivitas penyelamatan Allah di dalam Yesus yang dari Nazaret.
atau berita yang disampaikan oleh Yesus dari Nazaret. Jadi ada sebuah benang merah saudaraku, sejak penciptaan di sana Yesus sudah ada. Makanya kata yang muncul adalah apa ketika Allah menciptakan? Yuk kita, kata kita K-I-T-A, K-nya besar, itu menunjukkan sebetulnya pribadi, 3 pribadi Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita. Jadi Yesus sejak zaman penciptaan sudah ada. Namun memang dalam kalimat atau kata yang dimunculkan oleh Yahweh dalam sejarah penciptaan itu kita. Jadi jangan katakan Yesus di dalam perjanjian baru. Yesus sejak di dalam perjanjian lama sudah ada. Bahkan kalau kita lihat saudaraku dalam perkembangan kemudian Yesaya pun menubuatkan. Sebelum Yesus lahir 700 tahun dia sudah pernah bicara hamba yang menderita. Siapa itu? Itu adalah Allah Putra. Itulah Yesus Kristus. Terus kita berlanjut saudaraku dalam sejarah-sejarah kitab-kitab kecil istilahnya begitu ya. Nabi-nabi kecil. Meskipun tidak kecil orangnya tetapi mungkin tidak sebesar Yesaya, Yeremia dan nabi-nabi yang lain. Muncul juga di situ saudaraku siapa yang dinubuatkan. Lahir di Bethlehem. Mika pernah berkata demikian. Siapa itu? Kita tahu itu adalah Yesus Kristus. Saudara, jadi jangan melihat hari ini Yesus hanya ada di dalam perjanjian baru. Memang ketika Allah jadi manusia dan tinggal di tengah umatnya, itulah Allah Yesus Kristus. Yang hari ini kita puja-puji, kita tinggikan dan kita muliakan. Dia sekarang sudah ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan hari ini dikatakan Roh Kudusnya bersama dengan kita. Saudara, menarik sekali ya. Seorang pastor, pendeta, saudaraku khususnya untuk para kaum muda. Ya, bacanya apa ini? Grier, begitu griar gitu saudara ya. Kalau kita lihat dia pernah menulis begini, boleh diucapkan sama-sama dengan saya. Injil bukan hanya jalan untuk ada di dalam Kristus. Tetapi jalan untuk kita bertumbuh di dalam Kristus. Saya senang anak-anak dalam ibadah intergenerasi Masian ya. Anak-anak bisa baca ini ya, bagus ya. Injil. Kehidupan Yesus Kristus. Tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu kalau kita berkata dalam kalimat ini bukan hanya jalan untuk ada di dalam Kristus. Sekarang kan kita sudah di dalam jalan ini. Jalan kekekalan di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi juga di jalan kekekalan ini kita bertumbuh di dalam Kristus. Saya senang saudaraku. Kata bertumbuh itu luar biasa. Saya tidak suka saudaraku jadi pelayan Tuhan. Kalau saya sendiri harus ada generasi orang lain juga yang bisa maju. Saya paling suka saudaraku. Kenapa? Di situ berarti kita bisa memberikan satu impartasi. Pengaruh yang bisa membuat orang lain itu bertumbuh. Maka saudara, jangan katakan ya yang hari ini yang sudah di dalam jalan untuk ada di dalam Kristus saudaraku, saudara akan tumbuh. Saudara kalau Roh Kudus itu pakai kita, kalau Roh Kudus itu perlengkapi kita, kalau Roh Kudus itu mau perkenan kita saudara, hari ini tidak ada yang mustahil. Kita bisa dipakai di dalam Tuhan dalam pertumbuhan iman. Jadi kalau gereja saudaraku, gereja yang berhasil, gereja yang bisa membawa umatnya itu bertumbuh. Saudara kira-kira seperti apa pertumbuhan iman kita hanya kita sendiri yang tahu. Kami ini hanya menabur, saudaraku nanti ada yang menyiram, ada yang memberikan pendampingan saudaraku dan akhirnya menjadi satu pertumbuhan.
Saudara, kalau jadi kekristenan hari ini aras-arasen, saudaraku. Makanya saudara mungkin berkata, kok berkat saya tidak seperti yang saya harapkan. Karena berkatnya ikut aras-arasen, saudaraku. Saudara kalau sungguh-sungguh tumbuh di dalam Kristus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin, saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sukacita hambanya, saudara. Kalau saya mendampingi Bapak Ibu saudara yang sudah di dalam peti jenazah. Permisi, Ibu Meme Yuniati, sekarang Pak Haryanto Gunawan. Saudara, jujur. Kebahagiaan itu tidak lebih ketika saya melihat apa. Orang sakit kanker, gerogoti tubuhnya. Kayak Ayub, kalau beliau telepon mesti cuma bilang begini, Pak, saya dicabut aja nyawa saya. Saya ini sudah tidak kuat, sakit. Hamba Tuhan kalau sudah dibegitukan saudaraku, saya cuma bisa bilang begini dalam hati saya, tapi saya tidak bisa ngomong yang lain kecuali satu. Minta Tuhan ya minta Tuhan. Kuat saudaraku. Bahkan saya dengar ketika pulang pun dalam kondisi betul-betul RIP. Itu yang terjadi juga dalam kehidupan yang sebentar kita akan layani pengkremasiannya. Saudara lihat mungkin tidak semua datang nanti ya, tapi saya harus saksikan lagi. Ketika jam 6 pagi, Ibu Lis telepon saya, komunikasi berkata, Pak Haryanto sudah tidak ada. Saudara, sebelumnya saya lihat, memang begitu panjang ya. Tadi saya perhatikan sekitar bulan Mei, tanggal 20 Mei itu awal kondisi manusianya drop. Manusia lahirianya makin merosot. Dibawa rumah sakit malah jadi tidak bisa apa-apa. Bukan karena masalah di rumah sakit, tetapi memang kondisinya sudah dikatakan usia, darah. Tapi satu perkara, kami kalau tim kunjungan datang selalu melihat apa? Iman yang tumbuh. Iman yang tangguh di saat-saat sulit. Saudara, ujian iman yang bertumbuh itu bukan saat saudara naik pangkat, gajimu bertambah, tubuhmu sehat. Nah, tapi iman yang bertumbuh di dalam Kristus itu saat kita ngalami masalah. Saat kita ngalami masalah. Makanya jangan anti masalah. Gereja ini gereja yang berdasarkan Yesus Kristus. Kalau diizinkan sama Tuhan, saudaraku, kita menghadapi masalah malah jujur saja. Kita harusnya malah berkata apa? Puji Tuhan. Kok bisa? Lah saudara malah berdoa kok. Betul? Yang semalam berdoa terus. Kan saudara sedang bebanmu berat toh. Saudara tidak bisa tidur. Saudara terbangun-bangun. Banyak kekhawatiran tadi pujian berkata. Tapi saudara malah tumbuh loh. Sungguh luar biasa saudara ya. Kita malah tumbuh. Makanya jangan izinkan Tuhan. Tuhan aku dikasih masalah terus saja. Tidak kuat saudaraku. Tidak kuat. Tapi kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk kita tumbuh. Bahkan di saat seperti ini, saudara. Yang paling sulit. Saudara, dikasih Tuhan ayat yang ketiga kemudian berkata apa? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Dan ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan
Pada yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara memahami dan menghidupi Injil, ini kebutuhan terbesar dan terutama dalam hidup manusia yang berdosa. Bukanlah diperlengkapi dengan pengetahuan yang mumpuni atau keterampilan untuk bertahan hidup, melainkan dibangkitkan dari kematian rohani. Maksudnya bagaimana? Begini saudara. Jadi kalau saudara kepingin memahami Injil dalam pertumbuhan rohani kita dan menghidupinya, yang utama adalah apa saudaraku? Kita bersama-sama menyadari dulu. Setiap orang kita ini orang berdosa. Siapa yang tidak berdosa coba angkat tangan. Nanti saya akan turunkan tanganmu saudaraku. Sekarang saya tanya, siapa yang berdosa angkat tangan. Oh semua ngaku ya, puji Tuhan. Iya, kita ini berdosa saudara. Pak saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak berzina. Saya tidak berdusta. Saya sedang di gereja memuji Allah. Siapa bilang di gereja pun saudara bisa berdosa? Dosanya seperti apa? Iya. Yang benar berdoa ya. Tapi kita bisa berdosa. Dosanya seperti apa? Saudara coba lihat. Di sini saudara misalkan lihat yang samping kanan, samping kiri. Kemudian terus saudara itu tidak fokus. Itu sudah bergeser fokusnya. Berarti sudah dosa. Hamartia namanya. Harusnya fokus ke sana kemari. Ini kebiasaan orang sekarang saudara ya. Jadi jujur saja semua orang itu bisa berdosa. Ada tante saya panggil ya. Ketika saya berdoa dan saya berkata, ampuni kami yang berdosa. Terus dia tiba-tiba itu ya karena tante tua ya, maksudnya umurnya sudah tua. Saudaraku mungkin tidak belajar dulu cara komunikasi, tiba-tiba bilang, se. Loh saya itu doanya di-cut saudaraku, doanya diinterupsi. Saya ya melek tuh ya, tidak apa-apa lah ya Tuhan tahu. Se gitu ya. Terus saya itu berhenti, terus saya tanya, kenapa tante? Doamu salah. Aku ini tidak berdosa. Dosaku apa? Wong aku di panti werda. Hidup di kamar sendirian. Kalau lu berdosa ya lu ngaku sendiri, jangan bilang kami. Berarti kan saya ikut berdosa. Lah ini angel ini. Jelas ke tante-tante begini, enaknya tinggal pulang apa diteruskan? Atau sekalian didoakan dan cepat pulang. Karena ngeyelan saudara. Aduh saya jadi bingung gini ya. Dia jelas gini ya. Ya dia tidak dosa ya. Oh tidak kumpul bersama-sama. Di panti werda, kamar VVIP sendirian. Paling suster masuk keluar. Tidak pernah sama siapa-siapa loh. Tapi terus saya diingatkan. Ketika kita pernah ingat ayat ini saudaraku. Kalau engkau berkata, aku tidak berdosa. Kamu berdosa. Jelas Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang sekarang sedang menyimpan dosa. Sudah pasti berdosa saudara ya. Dan hidup hari ini kembali ke Injil saudaraku. Injil itu kabar baik. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Merah seperti darah. Akan menjadi putih seperti salju. Ini kabar baik. Kalau Tuhan berkata lagi, saudaraku, Mazmur pernah berkata, nomor yang ke-32. Kalau kita pernah berdosa, dan kita seringkali kan berdoanya begini, ampuni dosaku. Besok doa lagi, ampuni dosaku. Saya senang saudara. Kalau saudara begitu berarti saudara bertumbuh. Tuhan ingatkan. Kan sering saya bilang,
Jangan buat hatiku tenang kalau aku sedang menyimpan dosa. Jangan buat hatiku dan hidupku nyaman kalau aku sedang berdosa. Makanya saya sering tanya sama Tuhan dalam doa saya, Tuhan aku kok tidak nyaman ya? Tuhan aku kok tidak tenang ya? Tuhan aku kok rasanya ada sesuatu yang membuat aku tidak bisa melihat masa depan dan hidup kemudian. Saya terus introspeksi Bapak Ibu Saudara. Saya tetap mau doakan saudara. Jangan buat hidup jemaat ini tenang. Kalau sedang menyimpan dan berbuat dosa. Amin saudara. Terima kasih yang mau didoakan begitu ya. Yang lain tidak amin saudara ya. Kok sakit loh, betul sakit. Tapi lebih baik disakiti. Lebih baik dibersihkan sama Tuhan hari ini. Daripada nanti di hari penghakiman saudara. Ngeri. Dosa kita saudaraku dikatakan kebutuhan terbesar itu adalah ketika manusia yang berdosa itu bukan diperlengkapi dengan pengetahuan yang mumpuni atau keterampilan untuk bertahan dalam hidup. Melainkan apa? Bangkit dari kematian rohani. Saudara mengerti tidak? Kalau kita hari ini tuh besok matinya 2 kali apa sekali itu keputusannya sekarang loh. Pak Haryanto Gunawan matinya cuma 1 kali. 86 tahun. Tapi dia pegang iman. Dia pegang iman. Perjamuan kudus terakhir di bulan April saudaraku. Sudah tidak dia ikuti lagi sekarang karena dia sudah siap di sana. Tetapi ketika kita belajar. Orang yang sudah menang atas dosa saudaraku. Hari ini hidupnya itu nyaman dan aman. Termasuk kalau besok meninggal minta cara begini. Papa, mama saya terjadi saudara. Beliau juga Kamis kemarin terjadi. Jadi kondisinya kan sudah tidak bisa apa-apa kecuali satu bernapas saja. Semua sudah dari alat bantu. Saudara untuk makan. Tapi ketika pagi itu jam 6 sudah mulai diam. Kalau sudah diam saudaraku, hati-hati. Makanya kita ini jujur saja. Tidur itu semi mati kok saudara, menurut saya loh. Tidur itu kan diem toh. Makanya kalau masih punya dosa saudaraku, jujur saja. Saudara tidur itu perlu kita mawas diri loh. Jangan-jangan kalau kita tidur tidak bangun lagi saudara. Tapi orang yang tidak berdosa, orang yang menang atas dosa saudaraku sudah bangkit dari kematian rohani. Betul-betul meninggalnya itu dalam damai bersama Tuhan. Ini kok kayak khotbah kematian saudara ya. Jadi saya lihat saudara wajahnya serem semua saudara. Karena yang masih serem itu masih takut mati saudara. Jujur. Matinya itu besok sekali saja. Mati jasmani. Tapi tidak mati rohani. Amin saudaraku. Tidak mati kekal. Tidak mati kekal. Mati rohani tetapi tidak mati kekal. Amin saudara. Mati kekal itu neraka. Kalau tidak percaya Injil. Betul-betul saudaraku. Wah luar biasa. Orang ini saudaraku jahat. Kalau jahat kan biasa. Jahat banget itu jahat saudara. Ketika di akhir hidupnya saudaraku. Biasa kan dipanggilnya pendeta. Pak tolong pak papa saya. Makan uang orang sana sini. Pokoknya hidup secara kerja ndak karuan. Ndak mati-mati pak. Saya dalam hati cuma mikir memangnya saya ini pendeta mendoakan orang bisa cepat mati. Ya lepas dari itu saya datang saudaraku. Ketika beliau masih bisa dalam komunikasi saudara. Meskipun penderitaannya panjang sekali. Saya cuma bawa dia di akhir hidupnya. Saya cuma bilang begini. Bapak harus ambil keputusan. Tinggalkan manusia lama menjadi manusia baru. Supaya selamat. Nangis dia. Bayangkan loh. Saking melecehkannya Tuhan saudaraku.
Bapak ini selama hidupnya memang tidak pernah takut Tuhan kayak kita datang ibadah sungguh-sungguh gini, tidak saudara. Tapi ketika itu saudaraku, aduh ngeri sekali, saya ngeri. Kenapa? Karena anaknya itu kan tidak bisa menguasai papanya. Sampai pun Tuhan itu dimaki-maki saudara dengan kata-kata kotor. Beraninya luar biasa, tetapi ketika saya tahu segalanya saudara, bertobat, sembuh saudaraku. Oh puji Tuhan, tidak jadi mati. Saya ya kaget toh, loh sudah kayak gitu kok tidak mati ya. Padahal saya sudah serahkan loh. Keluarganya sudah bilang, kami sepakat Pak, kami lepas. Tapi saya pulang sehat saudaraku. Bayangkan loh, saya cuma mikir begini, kenapa Tuhan berikan kita ini kadang-kadang sakit dan kemudian sehat lagi. Supaya kita itu mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang benar. Mati rohani kita tinggalkan, bangkit dari kematian rohani. Saudara, ini penting. Ketika saya akhirnya lihat saudaraku, lanjut cerita Bapak ini, kembali lagi saudaraku. Tidak lagi kepada Tuhan. Oh puji Tuhan. Meskipun saya tidak bersama dia akhirnya, karena saya harus tinggalkan gereja di Semarang saudaraku waktu itu. Bapak ini saya dengar akhirnya dipanggil Tuhan. Tetapi dipanggil Tuhan, saya dengarnya saudaraku, dia sudah dekat lagi dengan Tuhan. Ini yang penting, ini yang penting. Saudaraku, Paulus menegaskan bahwa tidak ada yang jauh lebih penting untuk diketahui dan diberitakannya selain daripada Yesus Kristus yang disalibkan. Maka jujur saudaraku ya, kalau kita lihat tentang Paulus, tema khotbahnya itu selalu Kristus yang mati, Kristus yang bangkit. Kristus yang mati, Kristus yang bangkit. Kristus yang mati, Kristus yang bangkit. Rasanya kalau kita jadi jemaatnya Paulus, belenger saudara ya. Setiap kali dia bicara khotbah, Kristus yang mati, Kristus yang bangkit. Tapi intinya sebenarnya adalah apa? Bukan dia yang harus ditonjolkan dan dimuliakan. Tetapi Yesus Kristus yang sudah datang di tengah dunia. Hidup dan melayani. Dan bahkan memberikan dirinya, nyawanya dan bangkit bagi kita. Itu yang terus dia beritakan. Saudaraku, seorang teolog lain yang bernama John Stott ini saudara, pernah berkata begini, Injil tidak diberitakan jika Kristus tidak diberitakan. Bolehkah ucapkan sama-sama dengan saya? John Stott berkata apa? Injil tidak diberitakan jika Kristus tidak diberitakan. Terus siapa yang ditonjolkan di sini? Makanya introspeksi buat hamba-hamba Tuhan, khususnya saya. Kalau kita tidak bicara tentang Kristus lagi, berarti kita tidak sedang bicara tentang Injil. Jadi Injil bukan bicara tentang kita yang diselamatkan dari dosa, tetapi tentang Kristus yang tidak berdosa tetapi dihukum menjadi dosa untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Boleh ucapkan pelan-pelan ya Bapak Ibu Saudara. Agak susah sih kalimatnya tetapi mudah untuk dimengerti ketika kita dijelaskan. Jadi Injil bukan bicara tentang kita yang diselamatkan dari dosa. Tetapi tentang Kristus yang tidak berdosa, tetapi dihukum menjadi dosa untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Saudara, luar biasa ya. Jadi jangan sekarang ini menonjolkan diri kita yang berdosa yang sudah diselamatkan. Tetapi Injil itu bicara tentang Kristusnya yang tidak berdosa tetapi dihukum. Dibuat menjadi dosa
Kristus tetap maha suci. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Namun dibuat menjadi dosa. Untuk siapa? Untuk menyelamatkan kita. Saudara, pada pengorbanan mulia seperti ini tidak ada kecuali Yesus. Dan terakhir dalam slide saya ini, saudaraku. Bolehkah kita ucapkan dengan berdiri, saudaraku? Injil, ucapkan sama-sama. Injil bukan tentang tiket masuk surga dan lepas dari hukuman neraka. Tetapi Injil adalah tentang apa? Kristus yang turun dari surga menjalani neraka bagi kita supaya kita yang seharusnya masuk neraka bisa tinggal bersama Bapa di surga. Ada amin. Tuhan berkati kita sekalian. Mari pemuji pemain musik maju ke depan. Nyanyi bersama saya pujian lama kita. Pak Sony bisa siapkan Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kalau ku hidup bagimu. Tidak ada yang bisa memisahkan daripada kasih Allah ini. Mari kita nyanyikan sama-sama saudaraku. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan. Kau memberikanku hidup, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Amin Tuhan, aku mau hidup bagi Tuhan. Terus pegang kasih-Mu yang luar biasa. Kami pandang terus kepadamu Tuhan. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudaraku, mungkin hati sedang kecewa. Hidup sedang kacau balau. Iman kita lemah. Semuanya begitu gelap. Bahkan kepada Tuhan pun kita tidak bisa memandang. Isinya cuman kecewa, bingung, takut, gelisah, khawatir. Setiap saat kita hanya bisanya menangis. Menangisi bukan menangisi dosa kita, kenapa kita berbuat dosa. Tapi menangisi diri kita sendiri dengan kondisi seperti ini. Sekali lagi ingat, mari datang ibadah yang berpusatkan pada Injil. Tuhan Yesus baik. Dia juru selamat. Dia penolong, Dia penebus, Dialah jalan keselamatan itu. Tidak ada yang lain kecuali bersama Dia. Makanya kita dapat mengalami kekuatan. Kalau saudara tidak bisa berdoa,
nyanyi bersama saya dengan pujian ini. Yesus kau kebenaran. Amin saudaraku. Yang menyelamatkan. Amin Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, Kau sedang mendengar, dan biarlah doa mereka yang lelah, lemah, tidak berdaya, kembali disegarkan untuk kami ingat Injil ini. Kabar baik bagi kami. Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, dan kami harus mati rohani. Mati dalam kehidupan dosa kami. Rohani kami dihidupkan, disegarkan. Biarlah kami bangkit dari kematian rohani kami. Bawa kami Tuhan, ingat segarkan kami terus. Sehingga ibadah-ibadah raya kami mendekatkan kami kepada Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Pertumbuhan iman terjadi di sini. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Tuhan berkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih buat Bapak Pendeta Setiawan yang sudah memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari pada kesempatan pagi hari ini kita juga memberikan yang terbaik. Persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Petugas persembahan bisa mengedarkan kantong persembahan. Sungguh baik bagiku.
dalam doa. Nama Yesus, Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dalam kehidupan gereja-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas anugerah-Mu yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Atas berkat-berkat yang Kau curahkan melalui setiap kami Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kami membawa sebagian apa yang kami miliki Tuhan. Kami memberikan terbaik persembahan pada pagi hari ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami bersatu Tuhan berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Buat tempat kami yang baru ini Tuhan. Ini rumah-Mu Tuhan. Meskipun masih ada beberapa kekurangan. Dana yang kurang. Tapi kamu yakin percaya Tuhan. Bahwa nama Yesus adalah nama yang begitu hebat. Kamu yakin dan percaya bahwa Engkau yang mencukupkan Tuhan. Atas semuanya ini Tuhan. Melalui jemaat-Mu di tempat ini. Melalui orang-orang baik Tuhan di tempat ini. Biarlah semuanya persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan segala sesuatu semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap pribadi dan kehidupan kami selalu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sekali lagi kita kembalikan segala rasa syukur, hormat, kemuliaan dan keagungan hanya untuk nama Yesus. Biarlah di penghujung ibadah kami kembali kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan Tuhan. Kalau ada beban yang terlalu berat, masalah yang belum terselesaikan, kesehatan yang terganggu, masalah rumah tangga yang begitu kompleks, atau apapun yang menjadi pengharapan kami, biarlah kami taruh iman kami kepada Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidup kami. Diberkatilah setiap pribadi di tempat ini untuk terus pandang dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tempat ibadah baru ini yang minggu depan akan diresmikan. Biarlah Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Biarlah kami tidak membiarkan orang lain yang bekerja dan melayani. Kami hanya menjadi penonton. Tetapi setiap keluarga besar GKBJ Surabaya ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah gereja bukan hanya gedungnya yang baru, tetapi diri kami dengan semangat bertumbuh yang baru. Kami bertumbuh dan melayani dengan semangat yang baru. Kami bertumbuh, kami terus berbuah, membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih, diberkati Tuhan, dan kami serahkan untuk kekasih-kekasih Tuhan yang tidak bisa datang, khususnya keluarga besar Ibu Listiani Dewi, yang sebentar nanti kami layani dalam ibadah pemberangkatan dan kremasi daripada jenazah almarhum Bapak Arianto Gunawan, yang hari Kamis lalu sudah dipanggil Tuhan.
Biarlah Tuhan mohonkan semuanya dan pelayanan kami diperkenan jadi berkat buat mereka. Doa kami juga bagi Bapak Aris Variadi yang lama menderita stroke maupun juga Ibu Elika Lalo yang lanjut usia. Serta kami doakan yang lain Tuhan kepadamu, jagai kesehatan kami, berkati kami. Sekalipun usia kami sudah lanjut, tetapi kami tetap mau berguna untuk Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Selalu besertalah dengan kami dan kami tetap menyerahkan ya Tuhan untuk rangkaian acara yang dipersiapkan oleh panitia di bawah koordinasi daripada saudari kami Sarah. Biarlah Tuhan berkati dia bersama timnya dan bersama kami majelis dan badan pengurus. Kami semua mempersiapkan acara terbaik, khususnya minggu depan bukan hanya undangan yang datang, tetapi kami datangkan jiwa-jiwa baru di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan juga untuk segala kebutuhan dana, baik untuk acara ini maupun juga penyelesaian tempat ibadah ini. Terima kasih diberkati mereka yang sudah menjadi berkat bagi gerejamu, maupun yang belum, biarlah kami diberkati juga. Pasti ada orang yang rindu ingin mempersembahkan uangnya, tenaganya, waktu, pikiran untuk pengembangan gereja ini. Terima kasih Tuhan, dan doa syukur kami sungguh luar biasa. Kau memelihara anak-anak kami, baik yang berulang tahun minggu ini. Tuhan berkati untuk Peter Christian Budiono, untuk Sarah Christine Maliana, maupun juga kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang menjaga memelihara Inawati Kriswoyo. Dan doa kami juga untuk Lina yang belum bersama dengan kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Satu persatu kasih Tuhan atas mereka. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Mereka alami berkat daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menghantar kami tiba dengan selamat, akan juga menghantar kami dengan selamat tiba di tempat masing-masing. Dan kami terus pandang kepada Tuhan. Kami pegang akan kabar baik Injil-Mu yang kami utamakan, tinggikan, dan terus kami setia di dalam kami mengikut Tuhan. Diberkati kami semua, jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Dan kami mengalami berkat yang terus nyata dalam kehidupan kami. Kekasih-kekasih Tuhan pandang kepadanya. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulang dan alami berkatnya, jadilah berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan beserta kita. Amin. You are